Saya Deborah Mesilia dari kelas 1F Ilmu Psikologi akan merepresentasikan materi mengenai kecerdasan. Selamat menyaksikan. Topik materi yang akan dibahas kali ini pengertian pendidikan dan kecerdasan, jenis kecerdasan, hubungan pendidikan dengan kecerdasan, hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar, dan faktor kecerdasan dalam mengimbangi kecerdasan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta etika dan moral. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, keupayaan untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan kebolehan upaya untuk menyelesaikan masalah. Berikut pengertian pendidikan dan kecerdasan menurut para ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Sedangkan menurut David Wechsler, kecerdasan adalah sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemikiran otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Yang kedua ada kecerdasan emosional, merupakan kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri. Kecerdasan emosional ini juga mengajarkan dan menanamkan rasa simpati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi perasaan sedih atau gembira. Yang ketiga, kecerdasan spiritual, merupakan kecerdasan yang melibatkan batin, individu, dan jiwanya. Dan kecerdasan ini lebih berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan menyadagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan yang lebih bermakna. Yang keempat, kecerdasan linguistik, merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dia miliki. Yang terakhir, kecerdasan intrapersonal, merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul dalam dirinya, dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hubungan pendidikan dengan kecerdasan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki IQ yang tinggi. Jadi, hubungan pendidikan dan kecerdasan ini di mana akan menentukan seseorang dalam bersikap, terutama berinteraksi dengan orang lain, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pendidikan kita lebih diajarkan ke dalam membentuk karakter dan etika kita. Selanjutnya, hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Dan juga kecerdasan emosional sama pentingnya dengan intelektual. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi artinya memiliki kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengontrol emosi, bersikap empati, memiliki keterampilan dan hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Berikut faktor-faktor kecerdasan dalam mengimbangi pendidikan. Yang pertama, faktor internal, mencakup genetik, kesesuaian gaya belajar, dan nutrisi. Yang kedua, faktor eksternal, mencakup faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Baiklah, cukup sekian representasi materi kecerdasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Created using Powtoon.